Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 yang beranggota 2 orang, yaitu saya pertama AM Rohana Aulia dan yang kedua ada Muhammad Fakuti Salafi. Kami akan menjelaskan HAM dalam hukum internasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakihuddin Zalafi. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4 dengan nomor NIM 23831200150. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, jadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa juga disebut dengan DUHAM itu adalah sebuah dokumen yang penting yang menetapkan hak-hak dasar bagi seluruh orang di dunia, yang mana diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut juga dengan PBB. Nah, pada tahun 1948 dalam awal deklarasinya itu disebutkan bahwa peringatan umum yang setelah disahkannya DUHAM, itu DUHAM terdiri dari 30 pasal, yang mana pasalnya itu mencakup seperti halnya tadi, seperti berbagai hak dasar, seperti hak hidup, kebebasan, keamanan, dan kebebasan untuk berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas pendidikan. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan tentang semua pasalnya, mungkin hanya satu pasal saja. Contohnya pasal 3, di mana pasal 3 itu berbunyi tentang setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Nah, maksud kehidupan di sini bukan berarti hidup untuk nafas saja, akan tetapi hidup yang bermakna gitu, terbatas dari ancaman, kematian yang tidak wajar. Nah, di situ juga ada baik, mungkin kalian tahu ya tentang peristiwa terjadinya Perang Dunia Kedua, yang mana pada peristiwa Perang Dunia Kedua tersebut terjadi, itu banyak terjadinya kejahatan, penderitaan, penindasan, bahkan memakan berjuta-juta korban. Nah, setelah terjadinya peristiwa tersebut, itu menyadarkan seluruh dunia akan pentingnya hak-hak dasar manusia. Nah, peristiwa Perang Dunia Kedua tersebut juga melatar belakangi lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, lalu Presiden Amerika Serikat, yaitu Harry S. Truman, itu mengajukan ide untuk membuka Deklarasi Hak Asasi Manusia yang bersifat universal. Nah, usulan ini kemudian dikaji oleh PBB yang berada di bawah naungannya Dewan Ekonomi dan Sosial, yang dibawa kepemimpinan ketua komisi, yaitu Eleanor Roosevelt. Nah, lalu selama hampir 2 tahun itu, selama mereka berdiskusi, berundingan dengan negara-negara lain, itu pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, akhirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu disahkan. Nah, setelah disahkan, itu DUHAM terdiri dari 30 pasal. Nah, setelah keselamatan itu ada juga kebebasan, yang mana kebebasan di sini itu menjelaskan
kita itu bebas berbicara, berpikir, dan bahkan bersuara. Dan juga kita itu bebas untuk menentukan jalan hidup kita sendiri tanpa adanya paksaan. Nah, lalu ini yang terakhir ini ada keselamatan sebagai individu. Nah, yang dimaksud keselamatan sebagai individu di sini itu berarti kita itu berhak merasa aman dan dilindungi gitu, tanpa adanya tindasan. Nah, contohnya itu seperti itu, misalkan ada perempuan keluar di malam hari. Nah, dia itu tidak merasa takut ketika keluar malam, akan tetapi dia harus merasa aman. Dan juga bisa dicontohkan anak kecil yang biasa bermain di taman. Itu dia harus bermain dengan tenang dan aman, tanpa adanya rasa khawatir dengan adanya penculikan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rohan Aulia, NIM saya 2383120133. Saya akan menjalankan sistem PBB. Sistem PBB adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, dan memajukan kemajuan sosial dan hak asasi manusia. Adapun sistem PBB terdiri dari majelis umum. Majelis umum ini terdiri tidak lebih dari 5, merupakan perwakilan dari setiap negara. Yang kedua ada Dewan Keamanan. Dewan Keamanan adalah salah satu bagian dari PBB yang sesuai dengan namanya, memiliki tugas dan kewenangan dalam hal keamanan, di mana Dewan Keamanan ini memiliki menjaga kewajiban keamanan dunia sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam piagam PBB. Yang ketiga ada Dewan Ekonomi dan Sosial. Dewan Ekonomi dan Sosial merupakan dalam PBB bagian yang bertugas dalam bidang ekonomi dan kehidupan sosial secara internasional. Bagian ini memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin bidang perekonomian dan kehidupan sosial dunia berjalan dengan baik sebagaimana prinsip dalam piagam PBB. Yang keempat ada Dewan Perwalian. Suatu sistem perwalian internasional didirikan oleh PBB dengan tujuan untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu yang ada pengawasan di bawah PBB. Secara khusus seperti daerah atau wilayah yang rawan konflik dan sengketa sebagainya. Yang kelima, Mahkamah Internasional merupakan dalam PBB bagian yang memiliki peran dalam hal peradilan, di mana pada Mahkamah Internasional kasus internasional diselesaikan hukum kasus sengketa akan secara dengan menggunakan hukum internasional sebagai dasar atau landasan dalam mengambil suatu keputusan. Yang nomor 6 itu ada sekretariat. Sekretariat merupakan badan atau bagian dalam PBB yang memiliki tugas dan kewajiban dalam hal mengatur agenda dan program-program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yaitu mekanisme pengaduan berdasarkan pada perjanjian hak asasi manusia yang internasional. Yang pertama pengaduan pelaporan. Yang pertama ada mekanisme pelaporan. Mekanisme ini dilakukan untuk memantau penerapan kewajiban negara peserta yang tertera dalam perjanjian internasional yang diratifikasi. Laporan tersebut dianalisis oleh badan pengawasan relevan, yaitu komite, untuk melakukan penilaian atas laporan yang diajukan atau yang dibuat. Yang kedua ada mekanisme pengaduan individual. Syarat umum untuk menyampaikan pengaduan individual yaitu yang pertama, negara peserta merupakan negara ratifikasi konvensi internasional yang dimaksud. Yang kedua, pengaduan dilakukan dengan identitas yang jelas. Yang ketiga ada permohonan yang diajukan tidak sedang dilakukan mekanisme lain secara bersamaan. Yang keempat, pemohon berada dalam
yurisdiksi negara terdampak pelanggaran. Yang kelima, ada pemohon mengalami dampak langsung atas pelanggaran yang diadukan. Yang ketiga, ada mekanisme pengaduan antara negara. Pengaduan dapat dilakukan oleh negara peserta terhadap kewajiban dalam pelaksanaan ratifikasi konvensi internasional. Negara terlapor wajib memberikan tanggapan atas pengaduan tersebut. Jika tidak ada, maka akan diteruskan kepada badan perjanjian yang berwenang. Yang keempat, mekanisme investigasi. Pengaduan mekanisme ini setidaknya masyarakat negara peserta meratifikasi perjanjian sehingga terkait ke dalam perjanjian tersebut. Negara peserta tidak melakukan reservasi atas kewajiban yang harus dilakukan kriteria dari individu atau kelompok yang dimaksud harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Terima kasih.